Anak-anak sekolah minggu, kita pasti tidak sabaran lagi mau mendengarkan cerita Alkitab. Karena itu, Inang yakin anak-anak sekolah minggu semuanya yang ibadah dari rumah sudah duduk dengan rapi. Pasti di depannya sudah ada Alkitab. Karena itu, Inang akan mengajak semua anak-anak sekolah minggu, mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah yang menyertai kami, memelihara hidup kami sehingga kami dapat sehat sampai saat ini, memuji memuliakan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kami dapat memakai hati pikiran kami dan juga telinga kami, mata kami untuk mau mengarahkannya semua untuk mendengarkan cerita Alkitab. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari anak-anak kita buka Alkitab kita. Nas Alkitab untuk cerita Alkitab pada minggu saat ini yaitu tertulis di Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dibuka Alkitabnya Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Wah, ada apa ini di tangan kanan dan tangan kiri Nang Pendeta? Kalau di tangan kanan ada lilin yang sedang menyala-nyala. Atau di tangan kanan Inang Pendeta sedang membawa terang. Di tangan kiri ada apa ini? Yaitu garam. Inang Pendeta membawa garam di sebelah kiri. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan garam itu adalah salt. Di tangan kanan ini ada terang yang bahasa Inggrisnya adalah light. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu sedang menceritakan ataupun sedang berkhotbah di bukit, di atas bukit. Jadi Tuhan itu berdiri di atas bukit kemudian mengambil tempat yang nyaman untuk duduk dan menerangkan, berkhotbah pada saat itu mengatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Kemudian dilanjutkan lagi, kamu adalah terang dunia. Mengapa ya Tuhan Yesus menggunakan garam, menggunakan terang untuk menyampaikan khotbahnya? Mungkin Tuhan Yesus pada saat itu mengambil garam dan terang untuk menyampaikan khotbahnya karena dilihat dari manfaatnya. Tentu kita tahu kalau garam itu rasanya apa? Garam itu rasanya manis. Benar atau salah? Salah dong Inang Pendeta. Garam itu rasanya
asin. Terus kalau misalnya garam itu dipakainya pada saat kapan? Ada yang tahu lagi? Garam itu dipakai untuk nyuci rambut. Itu salah. Tapi garam itu dipakai untuk menjadi penyedap rasa ataupun bumbu dalam makanan, memberikan rasa yang mengenakkan makanan. Kalau misalnya orang tuanya sedang memasak sayur atau sedang membuat makanan yang lezat tapi tidak ada garamnya, mana mungkin bisa dikatakan makanan yang lezat. Kemudian, apakah fungsi garam selanjutnya? Fungsi garam selanjutnya adalah pada waktu masa Tuhan Yesus memberikan khotbahnya, belum ada kulkas. Jadi seperti daging, ikan, supaya tahan lama, tidak cepat busuk, digunakanlah garam untuk mengawetkan makanan ataupun untuk membuat makanan tidak cepat busuk. Itulah fungsi dari garam. Tapi kalau garam itu tidak lagi asin, mana mungkin dia bisa dipakai untuk menjadi penyedap makanan ataupun untuk mengawetkan. Justru katanya tadi di dalam Matius pasal yang ke-5, apa dikatakan di situ? Bila tidak lagi memberi rasa asin, maka garam ini akan diinjak dan juga akan tak berguna lagi. Itu katanya. Maka anak sekolah minggu dikatakan, kamu adalah garam dunia. Artinya adalah anak sekolah minggu harus dapat memberi rasa kepada orang lain yang sifatnya itu mengenakan atau menyenangkan. Seperti garam tadi. Mana mungkin temannya merasa enak atau merasa senang kalau misalnya kehadiran kita itu langsung menyubit temannya atau mengganggu temannya. Pasti itu tidak disukai. Tapi kalau kehadiran kita itu manis dan sopan, kemudian kehadiran kita itu menyejukkan, contohnya menolong orang lain yang sedang kesulitan, maka itulah yang dikatakan kamu adalah garam dunia. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu sebenarnya tidak 100% kelihatan. Tapi buahnya itu bisa dapat dirasakan oleh orang lain. Dan orang lain pun merasa nyaman kalau dekat dengan kita. Kalau anak sekolah minggu sedang berteman dengan teman-temannya yang lain, bagaimana kira-kira? Apakah teman-teman yang di sekelilingnya itu senang dengan kehadirannya atau tidak? Coba tanya hatinya, coba tanya dirinya sendiri. Aku kalau misalnya sedang bermain, aku kalau sedang bersama kakak, abang, adikku, kira-kira sikap atau sifatku menyenangkan atau tidak? Kalau belum menyenangkan berarti kita belum menjadi garam dunia. Tapi kalau kita sudah dapat menyenangkan hati orang lain dengan menolong orang lain, manis dan sopan, pasti itulah pertanda atau buktinya kita sebagai garam dunia. Kemudian berdasarkan dari fungsi garam itu tadi, kalau misalnya orang tuanya buat garam dibubuhkan dalam makanan, kemudian waktu dirasakan, oh ada rasanya. Bisa nggak kita cari di mana garamnya tadi? Pasti kita tidak bisa menemukannya. Jadi perbuatan baik kita itu atau sifat yang manis dan sopan itu tidak seluruhnya dilihat orang lain secara terus-menerus. Tapi pengaruhnya itu sangatlah besar bagi orang-orang di sekeliling kita.
Garam tadi yang dibuat sedikit tapi bisa mengenakan makanan, memberi rasa pada makanan. Jadi kita juga, kehadiran kita harus berpengaruh untuk orang lain. Jangan sampai kita hadir di satu tempat tapi kehadiran kita membuat orang menangis. Kalau sudah begitu, hidupnya itu tidak menyenangkan bagi orang lain. Tapi marilah kehadiranmu sebagai garam dunia memberikan sukacita bagi orang lain, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain hidup di dalam damai, membuat orang lain juga berlomba-lomba untuk dapat menjadi berpengaruh yang baik bagi sekelilingnya. Yang kedua adalah Yesus mengatakan di dalam khotbahnya, kamu adalah terang dunia. Inang mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu, siapa di sini ketika malam hari tiba-tiba listriknya padam, yang membuat lampu itu padam juga? Ada enggak di sini yang langsung bersorak, hore mati lampu, aku senang? Ada yang seperti itu? Pasti tidak ada. Yang ada malah kalau tiba-tiba lampunya mati atau padam, tapi kita lagi sendiri di rumah, pasti kita akan sedikit ketakutan ataupun berusaha untuk mencari ini, lilin atau lampu senter dan lain sebagainya sebagai alat penerang. Ini ketika dinyalakan tidak mungkin dibuat di bawah meja. Pasti selalu ditempatkan di atas dan fungsinya adalah mengusir kegelapan, menutupi kegelapan. Jadi yang juaranya itu apa? Gelap atau terang? Kalau sudah menyala lilin, yang kalah itu adalah kegelapan. Jika dikatakan kamu adalah terang dunia, berarti kehidupan kita harus juga sama seperti garam tadi, berpengaruh yang baik untuk sekeliling kita, menyinari orang-orang di sekeliling kita. Kalau ada yang berbuat jahat, jangan kita ikut-ikutan untuk mau melakukan yang jahat. Tapi justru kehadiran kita dapat memberi pengaruh, orang yang jahat tadi bisa mengikuti perilaku kita yang baik. Kalau ada di sekelilingmu yang suka melawan, mari ingatkan dengan ucapanmu yang baik supaya dia juga mau mengikuti apa kehendak Tuhan sebagai terang dunia, menyinari, menuntun, mengarahkan orang yang salah tadi, yang berdosa tadi, supaya dia tidak lagi mengulangi sifat berdosa atau sifat jahatnya. Dan kalau kita yang menasihati, kita juga harus benar-benar mau bersifat sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi tidak hanya mengatakan, jangan mencuri, padahal dia mencuri. Bukan seperti itu. Kalau dikatakan kamu adalah terang dunia, dia yang terlebih dahulu menerima terang Kristus, kemudian dia membawa terang itu, dan orang lain tidak lagi berada dalam kegelapan. Tidak lagi bersembunyi sifatnya. Misalnya kalau orang sudah mencuri, pasti dia ketakutan, pasti ini sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang yang benar, hidupnya itu mau tampak di depan orang lain. Itu yang dikehendaki Yesus. Dalam Kidung Jemaat ada yang dinyanyikan seperti ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Itu yang diharapkan. Jadi kita bersinar, kita memantulkan kebaikan dan juga dapat berdampak baik untuk sekeliling kita. Kemudian kalau kita ingat-ingat dalam penciptaan, pada hari yang keempat Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang. Apa-apa saja itu benda-benda penerang? Ayo kita sebutkan dulu apa saja. Yang pertama adalah matahari. Yang kedua adalah bulan. Yang ketiga adalah bintang.
Sewaktu ketiga-tiga ini menerangi sesuai dengan waktunya, karena bintang tidak bercahaya sewaktu siang hari. Semua pada waktunya. Kalau misalnya matahari, bulan, dan bintang memberikan sinarnya, apakah mereka pernah menuntut balas dari anak-anak sekolah minggu? Ataupun seperti ini, kalau orang yang disebut sebagai kamu adalah terang dunia, dia harus mau berbuat kasih kepada orang lain tanpa memandang ini yang mengasihi aku sebelumnya atau tidak. Ini yang jahat sama aku, jadi aku tidak mau. Tidak seperti itu. Orang yang hidup di dalam kasih, ia tetap mengasihi walaupun ada orang-orang di sekelilingnya menjahati dirinya. Dia tetap mau berbuat kasih. Dia tidak menuntut balas. Sama seperti matahari, bulan, dan bintang. Tidak menuntut balas, tetapi tetap memberikan sinarnya atau cahayanya. Pernahkah matahari mengatakan, aku hanya mau bersinar untuk orang-orang Batak saja? Mana pernah. Atau aku hanya mau bersinar hanya untuk jemaat HKBP saja? Mana pernah. Aku hanya mau menyinari orang-orang yang hidupnya baik. Mana pernah. Tapi matahari itu menyinari semuanya tanpa memandang bulu ataupun memandang wajah. Jadi orang yang hidup di dalam terang, kalau dikatakan kita adalah terang dunia, kita harus mau memberikan sinar kebaikan, mau memberikan sinar kasih untuk mengasihi sekeliling kita tanpa memandang siapa orang-orang yang akan kita kasihi. Kasihilah dengan sepenuh hati dari Kristus. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Ayo dibuka Alkitabnya, Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Sama-sama kita membaca dua-dua ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Begitu yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Jadi terang kita itu harus terus bercahaya dengan melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia, hidupmu berguna karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita menjadi anak-anak yang baik, membawa manfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk cinta kasih-Mu kepada kami seluruh umat-Mu. Engkau memelihara hidup kami, memberikan juga sukacita pada hari Minggu saat ini. Ya Tuhan, pada Minggu saat ini kami memperingati orang-orang yang telah meninggal dunia pada 1 tahun ini. Tuhan kiranya meneguhkan setiap orang yang berduka. Tuhan juga yang memberikan penghiburan kepada mereka agar kami juga bersama-sama berpengharapan dan kami beroleh sukacita yang daripada-Mu. Biarlah kehidupan kami sama seperti yang Engkau kehendaki dalam cerita Alkitab hari ini, kami dapat menjadi garam dan terang dunia. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin.